Dia ngarang-ngarang seperti itu. Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya, jangan libat-libatkan Ricky Kuat. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Hasil tes kecerdasan 5 terdakwa kasus Brigadir J. Terdakwa jalani tes kecerdasan. Analisis hasil kecerdasan para terdakwa pembunuhan Brigadir J sudah diketahui. Hal ini disampaikan oleh ahli psikologi forensik Reni Kusumawardani yang dihadirkan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu 21 Desember 2022. Reni menjelaskan hasil pemeriksaan psikologi terhadap para terdakwa termasuk Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Ia menyebut Putri berada di tingkat rata-rata orang seusianya, sementara Sambo mempunyai kecerdasan yang tinggi. Para anak buah yakni Baradae dan Bribka RR juga memiliki kecerdasan rata-rata, sementara sang sopir Kuat Ma'ruf berada di bawah rata-rata. Adapun informasi selengkapnya bisa diketahui melalui poin-poin berikut ini. Yang pertama, kecerdasan Ferdy Sambo. Reni menilai Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata dengan kemampuan kreativitas yang baik. Sambo juga disebutnya memiliki cara berpikir praktis bukan teoritis. Dimulai dari Bapak Ferdy Sambo. Bapak FS memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kemampuan atraksi, imajinasi, dan kreativitasnya sangat baik. Secara umum cara berpikirnya lebih ke arah praktis dibanding teoris, ucap Reni. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, kata Reni, Ferdy Sambo juga dinilai sebagai sosok pekerja keras, serta selalu memiliki motivasi tinggi untuk mencapai target tertentu. Pola kerjanya tekun, motivasi berprestasinya tinggi untuk mencapai target yang melebihi dari target yang diberikan kepadanya. Lanjutnya, Ferdy Sambo juga menurut Reni memiliki kepribadian yang kurang percaya diri. Untuk itu, ia disebut membutuhkan dukungan orang lain dalam mengambil keputusan besar. Ditambah ada pengalaman kecil yang membuatnya nyaman. Pada dasarnya, PFS ini merupakan individu yang kurang percaya diri dan membutuhkan dukungan orang lain dalam bertindak dan mengambil keputusan, terutama untuk hal-hal besar. Ada pengalaman kecil yang membuat dia merasa nyaman apabila ada orang-orang yang melindungi di sekitarnya, jelas Reni. Lebih lanjut, Ferdy Sambo dipandang sebagai figur yang baik dalam kehidupan sosial. Ia juga patuh dengan aturan norma. Namun hal ini bukan berarti Sambo menggunakan kecerdasannya untuk melindungi diri dalam situasi mendesak. Terakhir, melihat dari latar belakangnya sebagai keturunan Sulawesi Selatan, Reni menilai Sambo memegang teguh budaya yang mempengaruhinya dalam mengambil keputusan. Jadi ia sulit mengendalikan emosi dan tidak berpikir panjang. Yang kedua, kecerdasan Putri Chandrawati. Reni mengatakan kecerdasan rata-rata Putri membuatnya dapat memahami nilai sosial, namun perencanaan perilakunya kurang. Ia juga mengatakan Putri kurang dalam menanggapi lingkungan, termasuk saat menghadapi masalah. Kapasitas dan fungsi memorinya juga tergolong baik. Kemampuannya tergolong sangat baik menangkap, menyimpan, dan mengelola informasi serta mengungkap kembali dengan ikatannya, ungkap Reni. Selanjutnya, dalam sidang, jaksa membacakan keterangan Reni saat proses penyidikan. Menurut Reni, Putri memiliki kebutuhan tinggi terhadap figur yang memberi rasa aman, seperti keluarga dan para ajudan yang terpercaya. Jadi dia ini ada semacam dependensi secara emosional kepada orang yang bisa menjadi objek bergantungnya. Dalam hal ini seperti kepada orang tua, kepada suami, kata Reni. Ajudan-ajudannya dipercayai? Bisa, tanya jaksa. Bisa juga jika ajudan itu memberikan rasa aman kepada dirinya, jawab Reni. Jaksa juga menanyakan apakah kepribadian Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati saling melengkapi atau tidak. Kemudian dijawab Reni bahwa mereka sebagai pasangan suami istri memang saling membutuhkan. Yang ketiga, kecerdasan Kuat Ma'ruf. Kuat Ma'ruf disebut Reni memiliki kecerdasan di bawah rata-rata orang seusianya. Menurut ahli psikolog forensik itu,
Kuat agak lambat dalam menerima berbagai informasi. Kuat Ma'ruf kecerdasannya tergolong di bawah rata-rata populasi orang seusianya. Jadi Bapak Kuat ini agak sedikit lambat dalam memahami informasi, ujar Reni. Reni sempat berhenti memberi penjelasan karena tim kuasa hukum Kuat tertawa. Reni yang bersaksi lantas meminta maaf dan izin karena hasil pemeriksaan itu memang harus dibuka di persidangan. Reni kemudian diminta jaksa melanjutkan penjelasannya. Ia menyebut meski Kuat lebih lambat dalam menerima informasi, namun sopir keluarga Sambo itu justru memiliki kemampuan memahami nilai moral. Tak hanya itu, Reni juga mengatakan Kuat memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap atasannya. Namun sambungnya, Kuat tidak mudah ditebak. Yang keempat, kecerdasan Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Beralih kedua mantan ajudan Ferdi Sambo yakni Richard Eliezer dan Ricky Rizal. Menurut Reni, Richard memiliki tingkat kecerdasan rata-rata dengan potensi intelektual yang baik. Terlebih untuk menjalankan tugas-tugas sederhana. Secara umum taraf kecerdasannya tergolong rata-rata. Potensi intelektualnya ini digunakan secara maksimal. Memiliki kapasitas intelektual yang relatif baik, terutama untuk menghadapi tugas-tugas praktis dan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, ucap Reni. Reni juga menyebut tingkat kepatuhan Richard tinggi, apalagi terhadap figur yang memiliki otoritas. Sementara itu, Ricky Rizal pun disebut memiliki kecerdasan di atas rata-rata dibandingkan orang seusianya dengan kapasitas memori yang baik. Yang menyebut sempat melihat sosok wanita di rumah Bangka, Pak. Tidak benar keterangan dia itu, ngarang-ngarang. Jelasnya, istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain, apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya, Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky Kuat. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang kemudian mempengaruhi persidangan. Sambo. Kiri Pak, Pak Sambo. Mas, biar teman-teman nggak. Sudah. Pak Sambo. Tertib lagi. Bajunya bagus, Pak. Pak, dong Pak.